Cek sound yang sudah bergabung, mohon komentarnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, cek sound. Sesaat lagi kita akan berzikir dan berdoa ya. Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, kita awali dengan tadarus seperti biasa. Yang baru bergabung jangan lupa tap-tap layarnya. Ada Pak Badrut Tamam, Pak Mujairin, Ibu Indah Anggraini, Pak Rahmat Hidayat, Ibu Misrawati. Ya, selamat bergabung, jangan lupa tap-tap layar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد
بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Sadaqallahul azim. Ya, baik teman-teman, tema kultum malam hari ini adalah tentang taubat, ya. Ya, taubat. Jadi semua orang itu pasti pernah melakukan perbuatan dosa, ya. Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Nah, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang taubat itu pasti dicintai Allah. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi teman-teman, siapapun orangnya, karena kita ini bukan malaikat. Jadi kalau ada ungkapan takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, yang benar-benar bisa melakukan itu adalah malaikat. Karena malaikat tidak ada potensi buruk. Kalau manusia ada potensi berbuat buruk. Maka ketika sudah terlanjur melakukan perbuatan yang tidak baik, maka kita harus bertaubat. Tentu taubat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Bagi taubat sore maksiat. Ya, nah itu tidak diinginkan. Nah, bagaimana cara taubatan nasuha? Taubat dengan sebenar-benarnya taubat, yaitu yang pertama adalah ada penyesalan. Ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penyesalan dan benar-benar menyesal. Itu ciri-ciri taubatan nasuha. Ciri-ciri taubat yang benar-benar taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Pernah nggak dengar ayat itu? Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu sekalian dengan taubatan nasuha. Nah, ciri-ciri taubatan nasuha itu apa? Ciri-ciri taubatan nasuha adalah yang pertama menyesali. Sangat menyesal dengan perbuatan itu. Ya, begitu. Ya, dengan penyesalan yang begitu dalam. Kemudian yang kedua adalah berjanji setulus hati tidak akan melakukan perbuatan itu. Nah, itu ciri-ciri taubatan nasuha.
Yang pertama, benar-benar menyesal atas perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Ciri yang kedua adalah benar-benar tidak akan mengulangi. Setelah menyesali, menyadari, menyesali, kemudian berjanji dengan setulus hati, berjanji dengan sebenar-benar janji, tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Kemudian ciri yang ketiga adalah tambah amal kebaikan. Jadi memang ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan-perbuatan buruk tersebut, akan menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Maka dari itu, tambah amal ibadahnya, tambah kebaikannya. Ya, nah, itulah cara taubatan nasuha. Jadi kalau ada orang mengaku bertobat tapi masih melakukan, berarti itu bukan taubatan nasuha. Ada orang mengaku bertobat tapi nggak menyesal, biasa-biasa aja, itu bukan taubatan nasuha. Ada orang mengaku bertobat tapi tidak menambah kebaikan, justru malah nambah perbuatan maksiat, itu bukan taubatan nasuha. Makanya kalau ada orang bertaubat kemudian dia hanya melakukan kebaikan amal ibadah cuman seminggu saja, setelah itu sembuh dan kembali melakukan perbuatan dosa, berarti itu bukan ciri taubatan nasuha. Taubatan nasuha tadi cirinya yang pertama menyesali perbuatannya, yang kedua berjanji sepenuh hati tidak akan melakukan perbuatan dosa itu, kemudian yang ketiga menambah amal ibadah, memaksimalkan amal ibadah. Itu ciri ciri orang yang taubatan nasuha. Nah, ini ada doa, ya, hadis doa, ini doa bertaubat dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW dalam sujudnya mengucapkan doa ini. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatu wa sirrahu. Nah, ini ketika kita sudah benar-benar taubatan nasuha, sudah benar-benar berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka dalam ibadah, dalam sholat, dalam sujud kita bisa membaca doa ini. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, dan yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Masya Allah, ini doanya luar biasa, ya. Jadi minta diampuni dari dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, inilah doa taubat. Setelah kita melakukan taubatan nasuha, maka sering-seringlah membaca doa ini supaya dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, kita ulang lagi. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku dzambi, dosaku, kullahu, ya, seluruhnya, ya, kullahu diqqahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang awal maupun yang akhir, wa alaniyata wa sirrahu, dan yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Pernah nggak melakukan dosa sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Nah, ini, ya, doanya kecil maupun besar. Jadi dosa kecil, dosa besar, itu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tiada dosa kecil bila terus dilakukan,
tiada dosa besar bila taubat pada Tuhan. Jalani hidup ini dengan iman di hati. Nah, kan lagunya kayak gitu ya. Tahu nggak lagu itu? Generasi Gen Z ini. Nah, ini lagu yang luar biasa itu dari Qasidah Nasidaria atau Nidaria itu. Saya nggak tahu. Jadi lagu itu Masya Allah ya, ada nasihatnya. Tiada dosa kecil bila terus dilakukan, tiada dosa besar bila taubat pada Tuhan. Jalani hidup ini dengan iman di hati. Terus gimana? Ada yang tahu terusannya ya? Jadi tiada dosa kecil kalau terus dilakukan. Kadang-kadang kita meremehkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau terus dilakukan itu justru akan semakin membesar. Sebaliknya, tiada dosa besar bila taubat pada Tuhan. Jalani hidup ini dengan iman di hati. Ya, gitu ya. Maka yang sudah terlanjur berbuat dosa besar kita bertaubat, yang kecil juga jangan terus dilakukan. Tetap kita bertaubat. Maka di sini doanya, ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi atau yang sembunyi-sembunyi. Ya, itu saja teman-teman kultum pada kesempatan malam hari ini. Sampai berjumpa di live berikutnya insya Allah besok pagi. Ya sekitar jam 8 lah atau lebih ya, atau jam 9 kita latihan azan. Terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kultum ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, dan kalau yang mau Quran doa ini silakan nanti bisa lihat di akun ustadzkris.official ini. Terima kasih teman-teman. Selamat menjalankan ibadah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.